wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu presentasi kita terlebih dahulu ya. Iya. Aulia Rahma, Sakit. Bagus Lutfi, Hadir Ibu. Gilana itu tadi Ibu. Nah, sakit Bu. Laika hadir. Hana, Jasmine hadir. Nikita hadir. Lulul Hidayah Hadir. Sania Putri hadir. Joshua izin Bu. Zinda Hadir. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak cerita fantasi itu apa? Belum tahu ya. Jadi cerita fantasi itu bagian dari teks naratif yang isinya itu menceritakan kisah atau peristiwa secara kronologis. Kalian pernah nggak sih membaca cerita fantasi atau menonton film mungkin? Contohnya Doraemon, Spiderman. Iya, saya sudah sering. Menurut kalian, hal apa sih yang menarik dari film Doraemon itu? Ceritanya Bu. Ceritanya. Sama itu gambarnya menarik. Oh iya, betul. Gambarnya menarik dan ada keajaiban di dalamnya ya. Iya. Selanjutnya ada ciri umum cerita fantasi. Yang pertama bersifat khayalan. Ini berupa karangan dari penulis yang mungkin dibuat-buat seolah-olah itu nyata padahal enggak. Yang kedua, menggunakan berbagai latar, bisa lintas waktu maupun lintas ruang. Karena itu bisa kayak loncat ke masa depan maupun ke masa lalu. Selanjutnya, tokoh itu digambarkan unik, memiliki kesaksian. Misalnya Doraemon itu agennya apa? punya beri-beri kamu. Iya, kantong ajaib bisa mengeluarkan barang apa saja. Selanjutnya, cerita itu bersifat fiksi dan tidak nyata. Kemudian bertujuan untuk menghibur pembaca karena isinya itu bersifat fantasi dan imajinasi dari si penulis itu. Jadi itu bersifat untuk menghibur pembaca. Lalu yang terakhir, cerita fantasi itu seringkali berisi nasihat atau pesan moral. Nah, kita memasuki unsur-unsur ya. Jadi unsur-unsur cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama tema. Tema adalah inti dari cerita atau ide pokok cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Ada yang tahu nggak bedanya tokoh dan penokohan itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan ya. Nggak ada yang tahu ya. Jadi tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah perwatakan atau karakter tokoh itu sendiri. Kemudian ada latar. Latar itu dibagi menjadi 3, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Untuk latar waktu itu digunakan untuk menggambarkan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian untuk tempat itu di mana lokasi itu terjadi. Kemudian yang suasana, latar suasana itu bertujuan untuk menggambarkan bagaimana suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Unsur yang selanjutnya adalah alur. Alur ini adalah
Jalan cerita yang mengandung peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Alur itu terdiri dari berapa? Tiga ya. Ada apa saja? Alur masuk, alur keluar, dan campuran. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan cerita. Sudut pandang itu ada dua ya. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu gunain kata apa? Aku atau saya. Lalu yang sudut pandang orang ketiga, dia atau mereka, ya menyebutkan nama tokoh. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu nasihat atau pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Nah sekarang ibu minta kalian membagi menjadi dua kelompok ya. Saya akan bagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada yang sudah selesai? Sudah ibu. Kalau yang sudah selesai bisa dipresentasikan di depan ya. Perwakilan saja. Sudah selesai ibu. Ya silakan, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, ini ada analisis unsur-unsur dari teks fantasi. Yang pertama itu ada tema atau ide cerita. Jadi dalam cerita bola-bola waktu ya ini tema atau idenya itu pendidikan dan keluarga tentang perundungan. Lalu yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Nah untuk tokohnya itu ada Ivan, ada Hario, yang Nina dan Danu, terus serta Ayah. Nah Ivan ini anak yang peduli pada orang tuanya, suka membantu. Lalu Hario ini digambarkan sebagai tokoh yang peduli pada Ivan. Lalu yang ketiga ada Fiam ini suka mengajak temannya. Lalu ada Nina dan juga Danu. Kemudian ibu itu memiliki sikap atau karakter yang kuat dan juga rajin. Lalu untuk ayah juga suka membantu ibu. Nah untuk latarnya itu ada latar waktu, tempat dan juga suasana. Untuk waktu itu sekarang dan masa depan pada tahun 2022. Lalu untuk tempat itu berada di sekolah. Selanjutnya suasana itu memalukan dan juga sedih serta kesal. Lalu yang ketiga, untuk yang selanjutnya bisa kelompok 1 yang maju ya. Terima kasih. Tadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 izin untuk memaparkan hasil analisis unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu latar waktu. Terdapat latar waktu sekarang dan masa depan yaitu di tahun 2022. Kemudian terdapat tempat yaitu di sekolah. Kemudian terdapat suasana yaitu memalukan, sedih dan kesal. Kemudian terdapat peristiwa aneh atau ajaib yaitu Ivan melihat bayangan yang diperlihatkan oleh seorang pria berbulu hitam dan
menyadari bayangan itu tidak nyata. Kemudian terdapat gerak ajaib, dapat melihat apa yang terjadi di masa depan. Hanum maju karena diawali dengan pengenalan muncul permasalahan dan penyelesaian masalah oleh tokoh. Kemudian terdapat amanat, yaitu melarang kerumunan dan berempati terhadap sesama dan menyayangi keluarga. Dan yang ketiga terdapat masalah, yaitu diri teman karena jualan kue. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, presentasinya sangat bagus ya. Kita review sedikit materi hari ini. Jadi tadi unsur-unsur cerita fantasi itu ada berapa? Ada tiga. Ada 6 ya. Apa aja? Ada tema atau ide cerita, terus ada pengembangan, unsur dan keamanan. Ya, wah pinter-pinter ya anak-anak. Mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.